Selamat datang kembali di saluran 3 strata, kelas menulis dan bahasa. Setelah membahas tentang karakterisasi dan plot dalam cerita fiksi di video sebelumnya, sekarang saatnya kita menggali lebih dalam ke aspek yang memberikan makna dan resonansi, yaitu tema dan pesan. Tema dan pesan adalah elemen yang seringkali meninggalkan kesan mendalam pada pembaca atau penonton, membuat cerita menjadi lebih dari sekadar hiburan. Mari kita pelajari bagaimana tema dan pesan bekerja dalam cerita fiksi dan bagaimana mereka dapat digunakan untuk menyampaikan gagasan yang kuat. Apa itu tema dan pesan dalam cerita fiksi? Tema adalah ide utama atau pokok pemikiran yang menjadi dasar dari cerita. Ini adalah isu atau pertanyaan besar yang ingin dijelajahi oleh cerita. Misalnya, tema-tema umum dalam fiksi bisa berupa cinta, pengkhianatan, perjuangan melawan ketidakadilan, atau pencarian identitas. Pesan, di sisi lain, adalah pelajaran atau kesan yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca atau penonton. Pesan adalah apa yang kita ambil dari cerita setelah selesai membacanya. Pesan bisa eksplisit, diungkapkan secara langsung dalam dialog atau narasi, atau implisit, di mana pembaca diundang untuk menarik kesimpulan sendiri dari peristiwa dan karakter dalam cerita. Lalu, bagaimana kita bisa mengidentifikasi tema dalam cerita fiksi? Ada beberapa cara untuk menemukan tema dalam cerita. Yang pertama adalah, perhatikan konflik utama. Konflik seringkali menjadi petunjuk utama tentang tema. Misalnya, jika konflik utama adalah tentang seorang karakter yang berjuang melawan ketidakadilan, maka tema cerita mungkin adalah perjuangan untuk keadilan atau melawan penindasan. Selanjutnya adalah analisis karakter utama. Perjalanan dan perkembangan karakter utama bisa memberikan petunjuk tentang tema. Jika seorang karakter mengalami transformasi besar, tema mungkin terkait dengan perubahan, pertumbuhan, atau penebusan. Selanjutnya adalah pertimbangkan setting dan atmosfer. Kadang-kadang, setting atau suasana cerita bisa memberikan petunjuk tentang tema. Misalnya, sebuah cerita yang berlatar di dunia distopia mungkin memiliki tema tentang kekuasaan yang korup atau kebebasan yang dirampas. Selanjutnya adalah perhatikan refleksi naratif. Beberapa cerita memiliki narasi atau monolog yang mengarah langsung ke tema. Kalimat atau adegan tertentu seringkali mengandung inti dari apa yang ingin disampaikan oleh penulis. Penting untuk memahami bahwa sebuah cerita seringkali memiliki lebih dari satu tema. Tema utama, ini adalah tema yang menjadi fokus utama cerita, yang seringkali dieksplorasi melalui plot dan karakter utama. Misalnya, dalam To Kill a Mockingbird karya Harper Lee, tema utama adalah ketidakadilan rasial. Tema tambahan, ini adalah tema-tema lain yang mungkin muncul sebagai subteks, atau melalui karakter atau subplot tambahan. Misalnya, dalam cerita yang sama, tema keluarga dan pertumbuhan pribadi juga dieksplorasi melalui interaksi antara karakter. Plot dan karakter seringkali menjadi kendaraan utama untuk mengeksplorasi tema. Misalnya, plot yang dirancang dengan baik akan membawa karakter melalui situasi yang memaksa mereka menghadapi atau berefleksi pada tema cerita. Sebagai contoh, dalam The Great Gatsby, plot yang berfokus pada kejatuhan Gatsby terkait erat dengan tema tentang ilusi dan kenyataan, serta kritik terhadap American Dream. Karakter, terutama protagonis, biasanya dipilih dan dikembangkan untuk mencerminkan atau menentang tema utama. Dalam novel 1984 karya George Orwell, Winston Smith sebagai protagonis adalah perwujudan dari perlawanan individu terhadap penindasan totalitarianisme yang menjadi tema utama novel tersebut. Salah satu tantangan dalam menulis fiksi adalah menyampaikan pesan tanpa terkesan menggurui atau memaksakan kepada pembaca. Berikut beberapa tips yang bisa dilakukan untuk menghindari hal tersebut. Gunakan simbolisme. Simbolisme adalah cara yang kuat untuk menyampaikan pesan secara halus. Misalnya, dalam The Lord of the Flies karya William Golding, conch shell adalah simbol kekuasaan dan ketertiban,
yang menjadi pusat dari pesan tentang sifat dasar manusia. Biarkan pembaca menarik kesimpulan. Terkadang, lebih efektif untuk menyajikan situasi dan membiarkan pembaca membuat kesimpulan sendiri. Ini memungkinkan pesan cerita terasa lebih personal dan mendalam. Hindari eksposisi berlebihan. Daripada menjelaskan pesan secara langsung melalui dialog atau narasi yang terlalu gamblang, cobalah untuk menunjukkan melalui tindakan dan konsekuensi dalam cerita. Mari kita lihat beberapa contoh dari karya fiksi terkenal dan bagaimana mereka mengangkat tema dan pesan. To Kill a Mockingbird. Tema utamanya adalah ketidakadilan rasial, dan pesan yang disampaikan adalah pentingnya empati dan keadilan, serta perjuangan melawan prasangka. The Catcher in the Rye. Tema utamanya adalah pencarian identitas dan alienasi. Pesan yang disampaikan adalah kompleksitas masa remaja dan isolasi yang sering dialami oleh kaum muda. The Lord of the Rings. Tema utama melibatkan pertarungan antara kebaikan dan kejahatan, dengan pesan tentang keberanian, pengorbanan, dan kekuatan persahabatan. Pada akhirnya, tema dan pesan adalah elemen yang memberikan kedalaman pada sebuah cerita fiksi, membuatnya resonan dan bermakna bagi pembaca atau penonton. Dengan menggabungkan tema yang kuat dengan plot dan karakter yang mendukung, penulis dapat menciptakan cerita yang tidak hanya menghibur tetapi juga menggugah pikiran dan perasaan. Jika kamu menikmati video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan notifikasi untuk video-video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa lagi.